Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sri Rahayu AS, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Ambon. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mulai dari diri modul 2.1, tugas 21A.3, refleksi individu. Mari Bapak Ibu kita berefleksi. Membuat refleksi individu dimulai dengan pertanyaan pertama adalah, bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya adalah guru SD yang saat ini mengampu kelas 5 pada SD Negeri 30 Ambon. Saya memiliki murid-murid yang beragam. Keberagaman itu nampak dari minat, bakat, kegemaran, kemampuan lingkungan keluarga, dan sosial ekonomi, juga fisik dan psikis. Pertanyaan kedua, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam, saya telah melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang kedua, dengan hasil asesmen diagnosis, pada awal tahun ajaran, saya membuat rancangan pembelajaran dengan menerapkan strategi yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa saya. Dan yang ketiga, saya melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Agar proses pembelajaran lebih mudah untuk murid saya, maka saya yang pertama merancang pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid, yaitu dengan mempersiapkan modul ajar. Yang kedua, menerapkan beberapa metode pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan sumber belajar bervariatif. Dan yang keempat, menggunakan IT sebagai salah satu media pembelajaran. Pertanyaan keempat, apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Dan jika tidak, apa dampaknya pada murid Anda? Dalam proses pembelajaran, saya memberikan perlakuan yang berbeda terhadap siswa saya di kelas, berdasarkan hasil asesmen diagnosis dan kebutuhan belajar mereka. Bagi siswa yang kemampuannya lebih dalam pembelajaran, saya menyediakan LKPD yang lebih kompleks untuk mengasah kemampuan analisisnya. Sedangkan untuk siswa saya yang kurang dalam pembelajaran, saya berikan pendampingan dan pembimbingan. Dampak dari kegiatan yang saya lakukan adalah siswa yang lebih fokus pada kegiatan kemampuan analisisnya, sedangkan siswa yang kurang dapat memahami pembelajaran dengan pendampingan dan bimbingan saya dengan penggunaan LKPD yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Pertanyaan kelima, sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid Anda. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah penyusunan modul ajar dan perangkat pembelajaran lainnya yang memakan waktu karena beberapa hal diantaranya karena sekolah kami baru pada tahun ini menerapkan kurikulum merdeka pada kelas 5. Yang kedua, waktu pembelajaran yang relatif tidak cukup karena pembagian waktu sekolah dibagi dua dengan sekolah lain atau shift times. Yang ketiga, target pencapaian pembelajaran terkadang tidak tuntas atau tidak maksimal. Dan yang keempat, kesulitan membagi waktu untuk pendampingan dan pembimbingan bagi siswa yang kurang dikarenakan jadwal mengajar yang padat. Tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang ada yang pertama adalah membuat materi ajar yang bersumber dari buku siswa atau buku referensi yang berkaitan ataupun referensi di Google terkait materi agar siswa dapat mengulang pembelajaran di rumah. Yang kedua, lingkup materi yang tidak terlalu luas saya gabungkan tetapi masih dalam alur tujuan pembelajaran yang sama. Yang ketiga, media pembelajaran dengan PPT ataupun video pembelajaran yang saya buat durasinya tidak terlalu lama tetapi jelas sasaran. Dan yang keempat, memanfaatkan pekerjaan rumah berupa kerjasama dengan orang tua
berbentuk tugas ataupun unjuk kerja bagi siswa yang kurang. Pertanyaan keenam, menurut Anda untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Untuk mengakomodasi tantangan keberagaman siswa, menurut saya yang harus dilakukan yang pertama adalah merancang rencana pembelajaran atau modul ajar yang berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi atau asesmen, baik itu formatif maupun sumatif, dan melaksanakan refleksi sebagai acuan langkah untuk pembelajaran berikutnya. Demikian refleksi saya terkait mulai dari diri pada modul 2.1. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi. Salam Merdeka Belajar, salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.